Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita akan masuk ke dalam eksposisi lanjutan kita, yaitu Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34. Matius 6 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Kita akan baca secara bergantian. Sebelumnya mari kita berdoa, mohon anugerah Kristus pimpin kita. Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami puji dan kami sembah, kami kenal di dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Di pagi hari Sabat ini, kami sebagai umat kepunyaan Tuhan, datang di hadapan Allah di sorga, meminta belas kasih Tuhan hari ini lagi, untuk Engkau menyatakan kehendak kekal Tuhan bagi setiap kami, dan berikan kepada kami anugerah, yang memberikan kepada kami kemampuan mendengar, kemampuan menyimak, kemampuan untuk berkonsentrasi dengan baik kepada firman-Mu. Sehingga oleh anugerah Kristus, firman yang kami dengar tertancap di dalam kehidupan kami, menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga hidup kami makin hari menjadi hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa dan minta Tuhan bekerja pada saat pemberitaan firman Tuhan dalam seluruh kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga yang ada di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami serahkan waktu ini lagi ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita membaca secara bergantian Matius 6 ayat 25 sampai 34. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengajaran Yesus tentang hal kekhawatiran diberikan setelah pengajaran tentang hal mengumpulkan harta, untuk menunjukkan kepada kita bahwa barang siapa yang hatinya condong kepada mamon dan bukan kepada Allah, maka orang itu akan segera saja dilanda dengan kekhawatiran hidup. Barang siapa yang hatinya condong kepada mamon dan bukan kepada Allah, maka dia akan segera dilanda dengan kekhawatiran hidup. Kecondongan kepada mamon, apalagi dikuasai dengan ketamakan, itu akan pasti menghasilkan beragam kekhawatiran, dan itu adalah akar daripada dosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada satu manusia pun di antara kita yang luput atau imun terhadap dosa ini. Tetapi Yesus Kristus memanggil saudara dan saya untuk kembali kepada kebenarannya, untuk kembali ke dalam hidup yang berkenan kepada Dia, dengan membuang mamon dan kemudian menghentikan segala bentuk kekhawatiran yang dihasilkan daripada hati yang condong kepada mamon. Pertanyaannya, apa artinya kekhawatiran? Kenapa dosa itu begitu serius? Kekhawatiran saudara, ini adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah. Saudara jangan pikir bahwa kekhawatiran adalah hal yang lumrah saja.
Tetapi saya akan memberikan kepada kita di definisi manakah saudara dan saya akan mengidentifikasikan bahwa kekhawatiran jenis inilah yang disebut sebagai dosa dan dibenci oleh Allah dan yang harus dihentikan dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana saudara dan saya tidak terjebak di dalam dosa kekhawatiran? Dan jika kita sudah jatuh dalam dosa itu, bagaimana saudara keluar dari dosa itu? Nah, hari ini saudara dan saya akan belajar dua prinsip saja daripada kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, saudara dan saya belajar di dalam ayat 25a, ayat 31 sampai ayat 32 dan ayat yang ke-34 mengenai dosa kekhawatiran. Dosa kekhawatiran. Khawatir yang manakah yang dikategorikan sebagai dosa dan dibenci oleh Allah? Khawatir di dalam ayat ini dikatakan dalam ayat yang ke-25a. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Kata khawatir di situ dalam bahasa Yunani adalah merimna. Merimna adalah suatu kata yang dikontraskan dengan kepercayaan kepada Allah yang dalam bahasa Yunaninya pistis. Merimna kontras dengan pistis, kepercayaan kepada Allah. Apa artinya merimna atau khawatir? Khawatir dalam hal ini memiliki beberapa pengertian. Pertama, khawatir atau merimna berarti memusatkan seluruh perhatian dalam hal ini kecondongan jiwa manusia kepada hal-hal tertentu secara berlebihan, dan itu nampak di dalam usaha kerja keras dan perilaku hidup kita, sehingga kita kehilangan fokus pada hal-hal prioritas dan yang utama. Saya ulangi, apa itu khawatir merimna? Merimna berarti memusatkan seluruh perhatian, yakni kecondongan jiwa kita yang nampak pada seluruh kerja keras kita, usaha atau perilaku hidup kita pada sesuatu hal secara berlebihan sehingga kehilangan fokus pada hal-hal prioritas atau yang utama. Saudara, ini adalah sesuatu yang merupakan persoalan prioritas. Persoalan manakah hal yang utama yang harus menjadi pusat perhatian daripada manusia, dan manakah hal-hal sekunder yang bukan menjadi pusat prioritas atau pusat perhatian manusia. Nah, kalau saudara dan saya memperhatikan di dalam kalimat-kalimat Tuhan Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan retorika yang ada, Yesus sedang mempersoalkan urusan prioritas. Apa yang menjadi perhatian utama kita? Pusat perhatian seluruh jiwa kita, pusat usaha, tenaga kerja kita kerahkan semuanya ke sana. Sampai kita hilang yang merupakan prioritas utama kita. Kedua, kata khawatir itu juga mengacu kepada apa yang dikatakan dalam Lukas 8 ayat 14. Kita bandingkan sebentar di dalam Lukas 8 ayat 14. Ini adalah perumpamaan yang Yesus berikan tentang seorang penabur. Lukas 8 ayat 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran. Perhatikan kekhawatiran, merimna, dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Khawatir berarti ketidakpercayaan kepada pemeliharaan Allah di masa kini dan masa yang akan datang. Khawatir bukan saya berbicara mengenai soal prioritas, yang bukan prioritas dijadikan prioritas, sedangkan yang prioritas disingkirkan. Tetapi ini juga berbicara mengenai ketidakpercayaan kepada pemeliharaan Allah di masa kini dan masa yang akan datang. Ayat 34 mengindikasikan hal ini. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Merimna, hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketidakpercayaan adalah sesuatu yang begitu serius. Yesus Kristus berkata di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-18.
Barang siapa tidak percaya kepada anak Allah, maka sesungguhnya pada saat itu juga dia berada di bawah murka Allah. Maka bagi Allah, ketidakpercayaan adalah dosa yang sangat serius dan khawatir. Akarnya adalah ketidakpercayaan. Saudara, setiap engkau dan saya khawatir, tidak percaya kepada Allah dan pemeliharaan Allah di masa kini dan masa yang akan datang, itu berarti saudara ingat, di saat yang sama kita berada di bawah murka Allah. Itu sebabnya kekhawatiran menjadi sesuatu yang dibenci oleh Allah, kekhawatiran menjadi sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, oleh karena kekhawatiran memisahkan saudara dengan Allah. Kekhawatiran menarik saudara keluar daripada imanmu kepada Allah. Kekhawatiran memisahkan engkau dengan kuasa Allah yang sanggup menyediakan segala sesuatu bagi kita. Maka ini adalah sesuatu yang merupakan kejijikan, dosa yang begitu berbahaya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Di dalam ayat yang ke-34 terkait dengan masa depan. Saudara, kalau kita coba mengingat kepada pokok doa tadi terkait dengan rekan-rekan kita, saudara sebangsa kita, saudara seiman kita yang mengalami keadaan malapetaka saat ini, yang dilanda dengan badai, rumahnya hancur, ya, keadaan kondisi keluarga yang porak-poranda. Bahkan ada salah satu daripada teman anaknya saya itu katanya opungnya meninggal gara-gara kondisi yang terjadi di wilayah Sumatera Utara itu. Dan waktu saya dengar itu saya sedih sekali karena ternyata opungnya itu mereka ingin ketemu di akhir Desember ini tetapi tidak sempat ketemu karena opungnya sudah Tuhan panggil lebih dahulu. Saudara, pertanyaannya, apakah mereka tidak khawatir? Tentu kita akan sepakat semuanya, mereka pasti khawatir. Hari ini Tuhan, semua yang kami punya itu amblas. Hari ini Tuhan, semua rumah yang kami bangun, harta kekayaan yang kami sudah kumpulkan sekian lama tahun, yang sudah kami nikmati, langsung saja ludes semuanya. Saudara, pertanyaan, apakah kita tidak khawatir kalau kita ada dalam situasi yang sedemikian? Tentu kita akan semua berkata kita khawatir. Tetapi Alkitab berkata, kekhawatiran yang sampai kepada mengeliminasi, membuang apa yang utama, apa yang merupakan prioritas, dan kemudian menempatkan apa yang bukan prioritas menjadi utama dalam kehidupan kita, dan itu berakar kepada ketidakpercayaan kepada Allah, itu adalah dosa. Saudara, maka di sini saudara dan saya melihat bahaya kekhawatiran. Khawatir itu begitu mengerikan. Tetapi saudara dan saya juga bisa melihat bahwa bahayanya itu begitu berdampak besar bagi pribadi-pribadi kita. Apa saja bahaya kekhawatiran dalam kehidupan kita? Pertama, bahaya khawatir adalah iman saudara dan saya tidak menghasilkan buah yang matang. Kekhawatiran yang datang dan menggerogoti hidup daripada orang-orang percaya akan membawa saudara dan saya tidak menghasilkan buah yang matang dalam kehidupan kita. Mengapa saudara? Seorang teolog mengatakan bahwa karena kekhawatiran membawa jiwa kita percaya dan bersandar kepada yang lain dan bukan kepada Allah dan kuasanya. Sehingga kekhawatiran itu saudara membuat engkau dan saya berpikir bahwa hanya dengan kekuatan material, hanya dengan kekuatan kesehatan saya, atau dengan kekuatan fisik saya, atau dengan apa saja yang lain selain daripada Allah, atau kita sebut itu sebagai mamon itu, yang mampu untuk memelihara, yang mampu untuk menyediakan segala yang saya butuhkan. Saudara, kalau sampai di titik ini saudara, maka tadi saya katakan orientasi jiwa, kecondongan jiwa kita tidak lagi berpusatkan kepada hal yang utama. Makanya Allah itu akan memberikan pertanyaan retoris yang akan kita bahas nanti. Tapi saya mau katakan begini, perpindahan dari pengandalan akan Allah menuju kepada hal yang lain, pergeseran daripada prioritas yang utama dari Allah dan kuasanya kepada yang lain, yang menjadi sandaran, yang cukup memberikan kenyamanan, yang cukup memberikan keamanan bagi diri saya hari ini dan hari esok. Saudara, ini
adalah bahaya yang begitu mengerikan, karena dari antara kita semua, kita tidak pernah imun terhadap kenyamanan dan keamanan yang ditawarkan oleh materi. Saudara dan saya terlibat di dalam berbagai macam bentuk konsumerisme. Itu bukti bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang tidak pernah bisa lepas daripada tawaran keamanan dan kenyamanan materialistik. Kalau saudara punya keuangan yang cukup banyak, saudara akan bisa membeli banyak hal, saudara akan bisa menyediakan banyak hal, dan itu menambah sekuritasnya kita. Dan pada saat yang sama, saudara ingat, sekuritas kita yang dijamin oleh keadaan material kita membuat pergeseran yang jelas dalam orientasi jiwa kita. Pergeseran dalam jiwa otomatis akan memimpin bagaimana saudara bekerja, bagaimana saudara berusaha di dalam seluruh bidang hidup saudara. Itu akan digairahkan dengan orientasi jiwa saudara. Dan sedih sekali kalau bukan Allah yang menggerakkan kita untuk bekerja dan melayani Dia dan percaya bahwa Allah menyediakan segala sesuatu bagi kita, tetapi justru sebaliknya, karena materi lah, karena uang lah, karena kenikmatan duniawi yang bisa kita nikmati secara indrawi atau secara material yang menjadi sandaran bagi kita, maka ini adalah suatu penghambat besar bagi pertumbuhan iman kita. Karena itu, orang percaya yang terjebak atau jatuh dalam dosa kekhawatiran, dia tidak mungkin menghasilkan buah yang matang. Kedua, dosa khawatir bahayanya bagi kita adalah mengaburkan sistem nilai. Mengaburkan sistem nilai. Orang yang khawatir cenderung untuk membuang yang prioritas Allah dan kehendaknya dan menggantikan dengan yang lain. Berarti sistem nilai dia juga akan kacau. Sistem nilai dia akan menggantikan yang absolut dengan yang relatif. Relatif menjadi absolut, absolut menjadi yang relatif. Kebenaran itu dikompromikan dengan dosa, saudara. Sehingga demi untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh jiwanya, demi untuk mengejar apa yang bukan prioritas itu, yang dimana saudara begitu menginginkannya, maka saudara akan dengan segera kompromi terhadap dosa. Saudara, ini menyedihkan karena ini bukan saja terjadi dalam kehidupan orang yang bukan percaya, namun orang yang percaya pun bisa saja terjadi hal yang demikian. Kaburnya sistem nilai. Kaburnya sistem nilai. Absolut menjadi relatif. Relatif menjadi absolut. Kebenaran dikompromikan dengan dosa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau sampai di titik ini, maka saudara tidak akan segan-segan melakukan segala macam hal yang berdosa, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan sebagai pemuasan terhadap apa yang kita kejar, yang kita cari. Bukankah ini adalah bagian daripada ketamakan? Dan ketamakan itu selalu saja menghasilkan beragam macam kekhawatiran. Bahaya, bahaya saudara. Ketiga, kekhawatiran itu juga merusak mental dan moral manusia. Kalau sistem nilainya kacau, maka otomatis mental dan moral manusia juga rusak. Saudara, larangan Yesus jangan khawatir itu ditulis dalam bentuk present imperatif. Present imperatif itu berarti larangan yang keras, tetapi itu adalah sesuatu yang ditujukan kepada perilaku hidup yang biasa dikerjakan. Present. Saudara, itu mengacu kepada perilaku buruk, kebiasaan yang terus-menerus dilakukan. Berarti khawatir ini, saudara, dosa ini adalah sesuatu yang bukan muncul sewaktu-waktu. Tetapi yang Yesus katakan adalah dosa ini menjadi habit. Menjadi kebiasaan kita. Kita sudah terlatih untuk khawatir. Kenapa? Karena jiwa kita condong kepada apa yang bukan prioritas, bukan Allah, yaitu mammon. Sehingga jiwa kita otomatis, saudara, akan dilatih mengikuti kecondongan itu. Dan di saat ini engkau dan saya akan dibentuk atau dipolakan hidupnya. Saudara, ini yang disebut dengan habit. Habit itu sesuatu yang tidak datang sewaktu-waktu. Dia itu pemarah. Tapi pemarah kan bukan sewaktu-waktu. Kalau pemarah itu berarti biasa marah, saudara. Gak bisa gak marah. Dan itu kan tidak terbentuk dalam kurun waktu yang sewaktu-waktu. Tetapi itu terbiasa. Tiap waktu begitu, saudara. Maka Allah ketika berkata, Yesus berkata, jangan khawatir, itu mengacu kepada kebiasaan khawatir.
Apa-apa sedikit khawatir, aduh mama khawatir. Anak mau pergi sekolah, aduh mama khawatir. Mau ke sini ke situ, semua khawatir, saudara. Tapi saudara harus periksa akar daripada kekhawatiran saudara itu ada di mana. Identifikasikan kekhawatiran saudara. Karena kalau itu menjadi suatu kebiasaan saudara, Alkitab berkata, Yesus berkata, present imperatif, hentikan itu. Jangan kamu khawatir. Kebiasaan yang sedemikian harus dihentikan supaya engkau tidak terlatih, tidak terbiasa untuk khawatir. Present imperatif juga menunjuk kepada suatu kondisi di mana kita itu telah jatuh dalam dosa khawatir. Satu pihak ini berbicara mengenai kebiasaan khawatir, tapi pihak lain ini juga bicara mengenai satu kondisi di mana kita telah jatuh ke dalam dosa khawatir itu, sehingga Yesus berkata, jangan khawatir, yang berarti kamu harus keluar dari dosa itu dan hentikan dosa itu. Karena dosa ini, saudara, kalau kita coba telusuri lebih jauh, khawatir juga menghasilkan dosa-dosa lainnya. Contoh, dosa yang dihasilkan dari kekhawatiran adalah iri hati, kecemburuan. Iri atau kecemburuan, saudara, itu berakar daripada jiwa kita yang sebenarnya tidak puas terhadap pemeliharaan dan pengaturan Allah atas hidup kita. Orang yang khawatir biasanya itu cepat iri. Orang yang khawatir, kalaupun tidak iri, biasanya hatinya itu pasti tidak puas terhadap pemeliharaan dan pengaturan Allah atas hidupnya. Kok cuma segini? Kalau dia tidak iri, maka dia akan jatuh kepada satu ekstrim yang lain, yaitu bersungut-sungut. Seperti orang Israel, bersungut-sungut. Kami butuh makan, Tuhan. Kok tiap hari Tuhan kasih mana? Kapan Tuhan kasih daging buat kami? Tuhan Allah kasih daging, kirim daging. Tapi Tuhan Allah hukum mereka, orang yang makan dengan rakus daging itu, mati dengan posisi daging dalam mulut. Saudara, ini adalah sesuatu yang menunjukkan kepada kita bahwa dosa khawatir melahirkan dosa lainnya. Kalau enggak jatuh dalam iri hati, maka ekstrim yang lain adalah saudara bersungut-sungut kepada Allah, karena khawatir berarti tidak percaya kepada Allah, tidak puas kepada pemeliharaan Allah, pengaturan Allah dalam hidupmu. Maka itu akan selalu saja ada dalam jiwa kita. Orang tamak itu juga begitu, karena enggak mau puas dengan apa yang Tuhan Allah atur. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara lihat hal ini ya, kekhawatiran itu menjadi akar yang menghasilkan dosa-dosa lainnya yang mengerikan. Karena itu Yesus berkata, jangan khawatir, hentikan itu. Imperatif. Imperatif itu perintah yang tidak boleh dilarang, saudara. Wajib dilakukan. Khawatir tidak dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupmu. Yesus Kristus berkata, hasta itu, saudara, mengacu kepada ukuran yang kurang dari setengah meter. Setengah meter saja, kalau 1 meter saja pendek, apalagi kurang dari setengah meter, saudara. Yesus memperbandingkan, kalau kamu khawatir, kamu tidak akan menambah sehasta pada jalan hidupmu. Yang berarti, saudara, secara implisit, kita bisa simpulkan bahwa kekhawatiran bukan memberikan sukacita kepada kita, memberikan dampak positif bagi jiwa, mental, moral kita, tetapi saudara, kekhawatiran menambah beban pikiran, merusakkan mental kita, dan menyebabkan engkau selalu saja ada di dalam kepanikan tertentu. Stres, depresi, frustrasi. Orang seringkali pakai istilah overthinking. Kadang-kadang overthinking itu bisa dijadikan sebagai bahan candaan. Tapi coba analisa overthinking. Kenapa overthinking? Karena seringkali di belakang overthinking itu khawatir, saudara. Dan khawatir yang saudara dan saya lihat di sini yang dibenci oleh Tuhan adalah ketidakpercayaan kepada Allah, yang menempatkan yang prioritas itu menjadi secondary, dan yang bukan prioritas menjadi yang primer. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hati-hati dengan bahaya kekhawatiran. Bahaya kekhawatiran sangat merusakkan jiwa kita. Sehingga Alkitab berkata melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, jangan khawatir, present imperatif, hentikan itu.
Di dalam hal inilah saudara dan saya mengerti bahwa khawatir sebagai dosa adalah hal yang tidak diinginkan oleh Allah ada dalam kehidupan orang percaya. Dan kalaupun itu ada, Yesus perintahkan untuk berhenti. Pertanyaannya, bagaimana berhenti, Tuhan? Kalau Engkau perintahkan itu berhenti, beri kami anugerah untuk menghentikan itu. Maka Yesus Kristus memberikan anugerahnya bagi kita. Kita lihat di dalam ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-34. Di situ dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, di dalam kalimat ini, hal kedua yang menjadi prinsip untuk kita mengatasi dan menghentikan dosa kekhawatiran adalah percaya kepada Allah dan anugerahnya di masa depan. John Piper adalah seorang yang berbicara cukup banyak tentang hal kekhawatiran. Dan ketika dia berbicara mengenai hal kekhawatiran, dia bilang bahwa orang yang khawatir adalah orang yang benar-benar meragukan anugerah Tuhan. Dia menjadi orang yang kurang peka kepada anugerah Tuhan, kurang menikmati anugerah Tuhan. Maka di dalam mengatasi akan kekhawatiran kita, Yesus mengajak saudara dan saya dan memerintahkan kita menghentikan kekhawatiran dan percaya kepada Allah dan anugerah Allah di masa yang akan datang. Mari kita lihat ayat 25b sampai dengan ayat 31. Ada pertanyaan retoris di sana. Kristus pakai pertanyaan retoris. Ada 3 kelompok pertanyaan retoris. 3 kelompok pertanyaan retoris yang bertujuan untuk menarik kembali fokus kita, perhatian kita kepada hal-hal yang utama atau prioritas dan bukan hal-hal sekunder. Yang pertama, pertanyaan retoris berkaitan dengan perbandingan antara apa yang utama atau primer dengan apa yang sekunder yang merupakan penunjang saja. Kalau kita lihat di situ, tubuh dan hidup diperbandingkan lebih penting daripada makanan dan pakaian. Yesus mau mengarahkan perhatian kita, fokus kita kepada hidup dan tubuh. Saudara, hidup dan tubuh adalah pemberian Allah yang tidak bergantung kepada ada tidaknya makanan. Makanan adalah alat di tangan Tuhan sebagai penunjang untuk menolong saudara dan saya mempertahankan hidup. Tetapi itu gak sama dengan makanan dan minuman menjadi sumber kehidupan. Kalau saudara berpuasa, misalnya kita lihat saja puasa 40 hari yang dilakukan oleh Yesus Kristus, Elia ataupun Musa. Selama 40 hari, misalnya Musa tidak makan dan minum, dia tetap hidup. Pertanyaannya, siapa yang mempertahankan hidup Musa selama 40 hari? Tidak makan dan tidak minum. Bukan Musa, bukan juga makanan dan minuman, tetapi Allah sang pemberi hidup. Karena itu Allah mau mengatakan bahwa hidup dan tubuhmu lebih penting daripada makanan dan minuman, oleh karena hidup dan tubuh bergantung sepenuhnya kepada pemberian Allah. Bahkan makan dan minum pun bergantung kepada pemberian Allah. Maka itu berarti dengan perbandingan yang demikian, saudara, Allah mau mengajak kita mana lebih penting dari mana. Pikirkan dengan baik. Mana lebih penting dari mana? Tubuh dan hidup. Kalau engkau bekerja sampai akhirnya tubuhmu rusak. Kalau engkau mencari duitmu, mengumpulkan hartamu sampai hidupmu hancur, moralitasmu hancur, mentalitasmu juga rusak. Saudara, itu bukan sesuatu yang baik. Apa arti engkau punya makanan dan minuman semuanya, tapi engkau kehilangan hal yang paling utama? Orang kerja, kumpul duit banyak, punya rekening miliaran, triliunan. Begitu tubuhnya kena penyakit, digerogoti oleh penyakit, bentar lagi mau mati baru mengerti. Ternyata hidup lebih penting daripada semua usaha, pekerjaan, dan uang yang saya kumpul. Toh, uang itu tidak mempertahankan apa-apa bagi dirinya. Mau pergi ke tempat yang terbaik untuk pengobatan medis pun tidak bisa pertahankan hidup. Karena hidup bergantung kepada sang pemberi hidup. Kalau Tuhan bilang stop hari ini hidupmu, stop, saudara. Kalau Tuhan bilang lanjut, lanjut.
Maka ini adalah sesuatu yang menunjukkan kepada kita, pikir baik-baik. Untuk apa saudara kerja? Untuk apa saudara mengusahakan segala sesuatu yang saudara kumpulkan itu, kalau saudara melupakan apa yang paling prioritas? Kelompok kedua, perbandingan antara ciptaan yang lebih rendah dengan manusia sebagai mahkota ciptaan yang adalah satu-satunya ciptaan yang dicipta menurut gambar rupa Allah. Di situ dipakai burung dan bunga bakung atau rumput di ladang yang kalau diperbandingkan dengan manusia, Alkitab bicara mengenai dia, benda-benda itu, burung dan bunga bakung, rumput yang hari ini ada, kemudian disinari sama matahari lalu kemudian mati, ya. Sebentar saja hidupnya, tetapi Allah mendandaninya, Allah mencukupkan makan minumnya. Ini gak sama dengan burung itu gak bekerja, saudara. Burung juga bekerja kan ya. Dia pergi untuk mencari makanan dan seterusnya. Tetapi yang mau ditekankan di sini adalah penyediaan makanan, penyediaan pakaian, penyediaan kebutuhan-kebutuhan manusia, bahkan kebutuhan dari ciptaan yang lebih rendah dari manusia, Allah yang sediakan. Jika saudara bandingkan dengan apa yang dikatakan di dalam kitab Ayub, ketika Allah suruh Ayub, ayo kamu bangun, berdiri sebagai laki-laki. Kamu bicara lebih banyak daripada apa yang kamu tahu. Sekarang di mana kamu ketika aku meletakkan dasar bumi ini? Ketika aku melakukan seluruh karya ciptaku, kalau saya parafrase. Lalu di mana kamu? Kalau binatang itu lagi lapar ya, lagi haus, siapa kasih makan dia? Siapa kasih minum dia? Binatang yang liar di padang sana, ketika haus, rusa itu meringkik, dia meringkik dengan kepala naik ke atas karena dia minta Tuhan, berikan saya air. Binatang liar, nggak ada yang kita pelihara tuh nggak ada, saudara. Walaupun ada yang kita pelihara juga, tetapi rata-rata binatang liar kan ada di alam liar sana. Nggak ada orang yang pergi kasih makan. Tuhan kasih makan. Maka Tuhan mau kasih tahu sama kita, lihat ciptaan yang paling rendah. Kalau ciptaan yang paling rendah ini Tuhan Allah pelihara, masakan engkau ciptaan tertinggi Tuhan tidak pelihara? Makanya Tuhan langsung bilang dalam ayat 30, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api karena sudah kering, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, menyediakan segala yang kamu perlukan, hai orang yang tidak percaya. Kurang percaya itu sama dengan tidak percaya, saudara. Maka saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dengan cara memberikan perbandingan demikian, Allah sekali lagi mengarahkan umat Allah kepada kepercayaan yang total kepada Allah, bergantung kepada Allah, dan memberikan kepada kita suatu jaminan pasti bahwa manusia dan terutama umat pilihan Allah yang ditebusi dalam Kristus adalah objek perhatian khusus Allah, objek kasih kekal Allah, objek penyediaan providensia daripada Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menjadi objek cinta kasih Tuhan, objek perhatian Allah, objek providensia Allah, apa dasar kita untuk khawatir? Tidak ada, saudara, selain daripada kita percaya kepada Dia. Maka perbandingan demikian, ketika engkau ada dalam kekhawatiran, lakukanlah perbandingan ini. Ketika kita mulai merasa jiwa kita dingin dan hampa, tidak lagi punya pengharapan kepada Tuhan, pandanglah kepada alam semesta. Lihatlah bahwa semua alam semesta, ciptaan lebih rendah, bahkan malaikat itu ada di bawah manusia. Bagaimana mungkin Allah tidak pelihara kita? Itu menjadi penghiburan, kekuatan bagi saudara dan saya. Waktu kemarin kami pergi ke Christmas Carol, saya berkunjung ke dua keluarga, dan terakhir di rumah Opung Tiur, saya sebut namanya saja. Beliau sudah mau 70 tahun, dan beliau sempat sakit saraf, jadi dia susah jalan, dia harus ikat pinggangnya, duduknya susah, lalu kalau ngomong itu kepalanya kayak goyang, kayak Parkinson begitu. Tapi menjadi kesaksian hidup yang sampai hari ini, sejak kami masuk Cikarang sampai hari ini, itu konsisten kesaksiannya. Dia setiap pagi hari Minggu dengan kondisi tubuh yang sakit, miskin, tidak menikah, rumahnya itu tinggal di tempat petakan yang kecil sekali.
kami masuk itu cuman berapa orang saja duduk sudah nggak pas. Jadi kalau saya berdiri khotbah, saudara, itu harus atur tempat supaya bisa berdiri khotbah. Dia kerja itu dari hasil nasi itu, Bapak Ibu, yang nasi bekas itu tapi belum basi, dikeringkan lalu nanti dibuat kayak kerupuk begitu. Dia jual. Begitu, itu dia kerjanya seperti itu. Dan dia tidak pernah mau bergantung kepada keluarganya. Dia berjuang dengan apa yang Tuhan Allah beri buat dia. Tapi salah satu yang menjadi ciri khas yang saya bilang sejak saya masuk Cikarang sampai hari ini tidak berubah pada diri Opung adalah dia selalu bersyukur, Tuhan itu baik bagi saya. Waktu dia bersaksi, dia menangis dan dia mengatakan, Tuhan itu baik, Bu Grace. Dalam hal apa? Dia cerita, saya berdoa, Tuhan kasih saya kekuatan 1 kali 1 minggu pergi beribadah kepada Tuhan. Walaupun saya sakit, tapi beri saya kekuatan bangun untuk pergi ke rumah Tuhan. Dia doa seperti itu. Dan Tuhan kasih dia kekuatan. Saudara tahu dia bangun setiap pagi jam berapa? Jam 2 pagi dia sudah bangun, dia tata semua, dia punya makan minum. Dia makan minum semua, lalu jam 4 subuh. Paling telat 4.15, dia jalan kaki dari rumah dia. Rumah dia itu di Jababeka. Lalu kita punya tempat ibadah di Lipo Cikarang. Jauh itu, saudara. Dari Jababeka itu, saudara, dia jalan kaki sampai ke tempat di mana ada angkot. Dari jam 4 subuh, paling telat 4.15. Dia sampai ke tempat angkot, orang angkot itu sampai hafal. Kalau Opung ini lewat, pasti dia mau ke gereja. Jadi orang angkot itu akan berhenti, lalu muat Opung. Opung sampai ke tempat tertentu, lalu dia turun di situ, dia jalan kaki ke gereja. Saudara tahu dia sampai di gereja jam berapa? Jam 5:30 pagi sudah sampai. Koster baru datang, Opung sudah ada. Karena kita ibadah pagi itu jam 7, KU pertama. Opung itu setiap hari begitu. Dan dia takut sekali terlambat. Kalau hari ini kita terlambat gak apa-apa. Opung ini punya hati takut akan Tuhan. Saking takut akan Tuhan, terlambat dia tidak mau. Walaupun badannya sudah begitu rentah, tapi dia berdoa, Tuhan kasih saya 1 kali 1 minggu kekuatan untuk pergi beribadah. Setelah itu, apa yang dia lakukan? Tiap hari ketika dia tidak ada makan dan minum, dia berdoa, Tuhan beri saya cukup makan dan minum. Dan Bapak Ibu, di luar dugaan dia, tetangga dia kirim dia makanan. Bukan cuma tetangga, tiba-tiba kita punya jemaat di Cikarang, bawa dia makanan, bawa dia apa segala macam, bantuan segala macam dan seterusnya. Dan setiap kali dia menerima itu, dia selalu menangis dan dia bilang begini, Tuhan Engkau baik karena Engkau memperhatikan kebutuhanku. Engkau baik menyelamatkan aku. Dan seluruh hidupku Engkau pelihara. Dia tiap kali bercerita mengenai hal itu, hal-hal yang kecil sekali. Tetapi hal-hal yang kecil itu menunjukkan kemurahan hati Tuhan. Providensia Allah. Bahwa Opung ini orang yang takut akan Tuhan, menjadi objek perhatian Tuhan. Objek cinta kasih Tuhan. Sehingga itu menjadi penghiburan bagi dia. Dia bukan menjadi orang yang pemalas dan menjadi orang yang self-pity, tidak. Tetapi dia menjadi seorang yang penuh gairah, penuh perjuangan dan kemudian pelayanan kepada Allah kita dengan sungguh-sungguh. Bahkan waktu itu dia datang pagi, saudara. Itu koster belum beresin kursi, dia yang kasih beres kursi, saudara. Atur kursinya. Saudara, ini yang saya mau katakan kepada kita. Bahwa orang yang melihat kepada Allah dan menyatakan bahwa imannya bergantung kepada Allah akan selalu menerima penghiburan bahwa dia menjadi objek perhatian Tuhan, objek cinta kasih Tuhan, objek providensia Tuhan, sehingga jiwanya itu akan terarah kepada Allah, percaya kepada Allah dan bergantung kepada Allah saja sebagai pribadi satu-satunya yang menyediakan kebutuhan kita. Ayat 32 bagian B. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bahkan Alkitab pernah berkata, sebelum kamu berbicara, sebelum kamu minta apa yang menjadi kebutuhanmu kepada Bapa di sorga, Bapa sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan. Maka itu berarti Allah kita adalah Allah yang siap sedia kapan saja memberikan kepada kita kemurahan hatinya, menyediakan bagi kita apa yang menjadi kebutuhan kita. Maka harusnya kita tidak berada di dalam dosa kekhawatiran, melainkan fokus kita adalah kepada yang prioritas, kepada yang utama, yaitu Allah yang menjadi sumber providensia bagi hidup kita dalam seluruh keadaan apapun itu.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini membuat engkau dan saya mudah untuk bersyukur. Bahkan perkara yang paling sederhana. Saudara mengucap syukur, kenapa? Karena hati kita selalu tertuju kepada Allah kita, bergantung kepada tangan kasih-Nya yang siap sedia memberi bagi hidup kita. Pertanyaan retoris yang ketiga, saudara lihat di dalam ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-32 bagian A. Ini adalah pertanyaan retoris sebagai kesimpulan sekaligus tantangan daripada Yesus Kristus. Di situ dikatakan di dalam ayat yang ke-31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Pertanyaan retoris adalah pertanyaan yang merupakan kesimpulan dan tantangan di dalam ayat 31 sampai 32a. Yesus mau menekankan, dosa khawatir adalah ciri khas dari hidup orang yang tidak kenal Tuhan. Sehingga orang percaya yang jatuh di dalam dosa itu adalah orang yang sebenarnya memiliki ciri persis dengan orang yang belum percaya. Sehingga saudara dan saya melihat bahwa ini adalah sesuatu kejatuhan yang serius di hadapan Tuhan. Kalau saya berdosa di dalam kekhawatiran, maka saya punya ciri yang sama seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Maka itu berarti keseriusan jatuh dalam dosa yang demikian membuat engkau didorong oleh Allah untuk keluar. Hentikan dosa itu. Jangan terus ada di dalam dosa itu. Jangan terus membiarkan diri kita dikuasai oleh dosa kekhawatiran. Karena itu berarti saudara bertindak, berkelakuan sama seperti mereka yang tidak kenal Tuhan. Dan itu berarti juga di saat yang sama kita membiarkan diri kita terus ada di dalam lingkungan atau keadaan jiwa yang tidak percaya dan tidak bergantung kepada Allah dan kuasa pemeliharanya. Ini berbahaya besar. Tadi saya sudah katakan bahayanya bagi pertumbuhan iman kita. Nah, maka akhir daripada dosa kekhawatiran ini adalah kebinasaan. Saudara, barang siapa meletakkan sandaran hidupnya hanya kepada hal-hal sementara, materikah, kesehatankah, atau hal-hal sementara lainnya yang menjadi sandaran bagi kita, dan bukan kepada Allah saja, walaupun dia mendapatkan kenyamanan, keamanan sesaat di bumi ini, sudah pasti dia tidak berbagian dalam kerajaan Allah. Maka ini menjadi peringatan yang serius dari Tuhan. Peringatan yang serius. Dosa kekhawatiran adalah dosa yang serius. Sehingga saudara dan saya perlu berhati-hati terhadap dosa ini. Dan jika kita sudah jatuh, Kristus berkata keluar daripadanya dengan cara kembali fokus kepada Allah. Lihat kepada perbandingan-perbandingan retoris melalui pertanyaan-pertanyaan retoris tadi yang Yesus berikan. Hal kedua yang saudara dan saya lihat di dalam cara Yesus untuk membawa kita percaya kepada Allah dan anugerahnya di masa yang akan datang. Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa artinya mencari kerajaan Allah? Bukankah Kristus sudah datang? Bukankah di dalam roh dan firman-Nya, Kristus menghadirkan kerajaannya secara spiritual dalam jiwa umat pilihan Allah? Lalu apa artinya mencari kerajaan Allah? Kerajaan Allah berarti sederhana. Percaya dan bersandar kepada Allah dan kuasa-Nya yang menyediakan segala kebutuhan bagi manusia, tubuh dan jiwa manusia. Mencari kerajaan Allah sederhana. Berarti percaya dan bersandar kepada Allah dan kuasa-Nya yang menyediakan segala kebutuhan manusia, baik tubuh maupun jiwa manusia. Sehingga di dalam hal ini saudara dan saya melihat bahwa hidup kita adalah hidup yang tidak kepada self-center, tetapi hidup yang berpusatkan kepada Allah saja, di mana tubuh jiwa kita sungguh-sungguh diletakkan kepada tangan kuasa Tuhan saja. Dan itu berarti mencari kerajaan Allah berarti hal kedua, berhenti untuk memuaskan diri dengan berbagai usaha yang mana mencoba memuaskan diri kita dengan hal-hal yang berada di luar Allah. Mencoba memuaskan diri kita dengan berbagai hal yang berada di luar Allah. Dan itu berarti saudara di sini diajak untuk kemudian puas
puas hanya kepada Allah saja, puas kepada penyediaan Allah, puas kepada pengaturan Allah saja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berhenti memuaskan diri dengan hal yang lain selain daripada Allah. Itu adalah pekerjaan yang bukan dilakukan 1-2 kali dalam hidup kita, tetapi adalah sesuatu yang harus dilakukan tiap-tiap waktu dalam kehidupan kita. Dan meletakkan Allah sebagai satu-satunya pemuasan bagi hidup kita, satu-satunya yang menjadi pusat dalam kehidupan kita. Itu adalah sesuatu yang sekali lagi perjuangan seumur hidup kita. Kalau Bapak Ibu dan saya memandang kembali ke dalam peristiwa yang terjadi di dalam kasus orang Israel, saudara, sampai dalam kondisi Musa murka sama Israel, ketika mereka haus dan mereka minta kepada Musa air, lalu Musa marah. Musa minta sama Tuhan, ini orang Israel minta air. Lalu Tuhan bilang, tunjuk batu karang itu, nanti batu karang itu keluarkan air. Musa saking marah kepada orang Israel, karena orang Israel itu dalam menggerutu, mereka menjadi pemberontak kepada Allah. Memberontak, maka Musa itu marah besar sama Israel. Kenapa saudara Musa marah besar? Karena sudah berulang-ulang kali Allah menyatakan kemurahannya dengan menyediakan air bagi orang Israel. Tapi orang Israel itu seperti tanda petik buta melihat kemurahan Allah yang sekian lama waktu telah ditunjukkan kepada orang Israel. Sampai mereka harus begitu marah kepada Tuhan. Maka Musa begitu bangkit amarahnya kepada orang Israel, sehingga Tuhan suruh tunjuk batu karang itu. Musa bukan tunjuk, Musa pukul. Musa pukul karena dia marah sekali sama orang Israel. Marah kepada apa? Kepada pemberontakan Israel. Kamu bersungguh-sungguh, kamu khawatir, tetapi di belakang itu kamu berontak kepada Tuhan. Kamu tidak menghormati Tuhan, tidak menghargai segala anugerah yang Allah berikan bagi kamu sepanjang perjalanan hidupmu. Maka Musa marah. Dia pukul batu karang itu. Air keluar, air keluar. Tapi akhirnya Tuhan hukum Musa. Tuhan hukum Musa dengan cara apa? Kamu gak boleh masuk tanah Kanaan. Alasannya apa? Kamu tidak menghormati kekudusan nama Tuhan. Saudara, waktu kita lihat mengenai cerita ini, kembali, persoalan mengenai apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita dan apa yang menjadi kepuasan dalam jiwa kita. Itu menjadi pertanyaan. Orang Israel punya titik kepuasan yang akhirnya merupakan pemberontakan kepada Tuhan dan membangkitkan amarah Musa. Tetapi di pihak lain, Musa juga punya kelemahan, punya kesalahan, di mana akhirnya dia juga jatuh di dalam hal yang sama. Dan Tuhan hukum dia. Saudara, ini adalah hal-hal yang sangat mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Maka mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, berarti saudara berhenti untuk memuaskan diri dengan perkara-perkara yang bukan utama, yaitu Allah, yaitu firman-Nya dalam kehidupan kita. Dan kemudian saudara dan saya mulai belajar untuk puas dengan apa yang Allah beri, puas dengan pengaturan Tuhan, puas dengan segala yang Allah sediakan bagi kita. Kadang-kadang mungkin kalau kita ada dalam kelaparan, dalam kemiskinan, mungkin saja saudara dan saya mempertanyakan bagaimana Allah menunjukkan kemurahannya bagi kita. Bagaimana kita harus puas dengan pengaturan Tuhan sedang kita merasa kurang, sedang kita masih butuh tambahan biaya dan seterusnya. Bagaimanakah puas dengan pengaturan Tuhan, puas dengan providensia Allah, puas dengan Allah saja, sedang saya itu benar-benar lagi kelaparan. Saudara, kembali kepada Opung Tior tadi. Waktu saya melihat keadaannya, saudara, dia itu begitu miskin, sangat miskin. Bahkan ketika dia berjualan, belum tentu orang beli hasil jualannya. Sehingga kadang-kadang hari itu dia tidak tahu mau makan apa. Hari itu kalau saya sedih sekali dengan orang ini ya. Kalau jualannya tidak laku, dia tidak makan. Sehingga kalau kemiskinan mengakibatkan saudara menghina Tuhan dan kemudian tidak percaya kepada Tuhan, saya rasa saudara tidak mengekspresikan iman yang sejati. Karena banyak orang yang lebih miskin dari kita, apalagi orang percaya. Tapi saudara, sampai hari ini Opung ini saya tidak pernah lihat keluar dari mulutnya perkataan, Tuhan, Engkau tidak pelihara saya tidak percaya kepada Engkau. Hari ini saya makan apa Tuhan?
kenal sama Tuhan. Hari itu saya dengar dari mulut dia, tidak ada satu kata komplain kepada Tuhan. Saudara, itu kalau bukan Tuhan yang ubahkan hati dia, siapa? Gak ada manusia yang bisa kerjakan itu. Sehingga kalau saya coba parafrase hidup daripada Opung Tiur ini, mirip seperti Rasul Paulus yang belajar mencukupkan diri, puas dengan pengaturan Tuhan, baik pada waktu kurang, baik pada waktu kelimpahan. Belajar cukupkan diri dengan apa yang Allah beri bagi kita, sehingga itu mematikan kekhawatiran kita. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, itu berarti belajar untuk percaya kepada anugerah Allah di masa kini dan di masa yang akan datang. Percaya kepada anugerah Allah yang memberikan penghiburan melalui Roh Kudus dan firman-Nya pada hari ini untuk kita bisa menikmati persekutuan dengan Allah dan dengan seluruh umat Allah di dalam iman yang sejati. Itu adalah pekerjaan anugerah Allah di masa kini. Dan penghiburan yang demikian menjadi jaminan bahwa Dia juga akan menyediakan segala kebutuhan kita yang lain, makan, minum, dan seterusnya. Anugerah di masa kini adalah berkaitan dengan penghiburan oleh Roh dan firman yang memberikan kepada kita persekutuan dengan Allah dan dengan umat-Nya di dalam iman yang sejati. Tetapi lebih lagi Tuhan Allah memberikan kepada kita kemurahan-Nya di dalam mencukupkan segala hal yang kita butuhkan. Dan di masa yang akan datang, Matthew Henry mengatakan, Allah mengaruniakan hidup yang kekal, hidup yang tanpa dosa, hidup yang tanpa kematian, tanpa iblis dan segala penderitaan, sehingga kita menikmati persekutuan yang kekal dengan Allah dan menikmati seluruh berkat rohani di sorga secara sempurna. Ini adalah anugerah yang Allah berikan, sehingga hari ini ketika engkau miskin atau engkau kaya, engkau tidak kemudian jatuh ke dalam dosa kekhawatiran. Oleh karena apa? Ada anugerah di masa kini yang menjadi dasar daripada seluruh pengharapan iman kita, yaitu karya Kristus, karya Roh Kudus dan firman-Nya yang menjadi fondasi persekutuan kita dengan Allah kita. Itu membuat engkau dan saya tidak terjebak di dalam kekhawatiran. Jika kita ada dalam persekutuan kekal dengan Allah, Paulus berkata, siapakah yang dapat memisahkan kita? Apakah itu penderitaan? Tidak. Apakah itu kematian? Tidak. Bahkan Kristus yang menjadi juru selamat kita. Ya, ini adalah sesuatu hal yang kemudian memberikan kepada engkau dan saya jaminan. Persekutuan kekal dengan Allah membuat engkau dan saya terjamin hidup kita. Hidup tubuh dan jiwa kita dipeliharakan di dalam Dia. Dan karena itu di akhir zaman nanti, engkau dan saya akan menikmati kesempurnaan keselamatan itu dalam persekutuan kekal Allah, di mana kita menikmati seluruh kelimpahan berkat surgawi secara sempurna adanya. Tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi hal-hal yang menghalangi kita dengan Tuhan kita. Sehingga kita sungguh menikmati sukacita yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Maka ini menjadi suatu hal yang begitu indah. Persekutuan kekal dengan Allah menjamin pemeliharaan hidup atas hidup kita hari ini dan pada akhir zaman. Itu cukup bagi engkau dan saya percaya bahwa Tuhan pasti memelihara hidupmu, baik dalam susah, baik dalam senang, baik dalam sakit, baik dalam sehat, baik waktu hidup maupun waktu mati. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami bersyukur hari ini kami mendengar berita tentang kasih karunia Allah yang begitu besar di dalam Kristus bagi kami yang menghentikan dosa kekhawatiran. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau tidak membiarkan kami terus berada dalam dosa kekhawatiran. Engkau memanggil kami keluar dari dosa ini dengan terus percaya dan bergantung kepada Allah kami, mencari kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu, melihat akan jaminan persekutuan kekal di dalam Kristus yang memberikan kepada kami jaminan pemeliharaan hidup kami hari ini dan di akhir zaman nanti. Kami berdoa biarlah seluruh berkat kasih karunia Allah ini menguatkan jiwa kami, meneguhkan iman kami, memberikan penghiburan dan pengharapan bagi kami ketika kami ada di dalam masalah-masalah, dalam kesukaran ataupun dalam segala bentuk pergumulan hidup kami. Biarlah mata hati kami terarah hanya kepada Tuhan. Condongkanlah jiwa kami untuk berpusat hanya kepada Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.